Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Riri. Untuk hari ini di mata kuliah analisis laporan keuangan kita memasuki minggu kelima. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai analisis perbandingan dan analisis tren ya. Kalian juga sudah latihan untuk melakukan analisis perbandingan dan analisis tren. Baik, untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi yaitu analisis rasio. Untuk outline materi, nanti kita akan membahas mengenai pengertian analisis rasio, komponen analisis rasio, jenis-jenis analisis rasio, dan contoh perhitungan analisis rasio. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari rasio. Nah, rasio itu berasal dari bahasa Inggris ratio. Sebenarnya ini terkait dengan materi minggu lalu bahwa kita melakukan analisis perbandingan laporan keuangan itu biasanya itu melihat kecenderungan atau tren dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, di analisis rasio ini kita bisa melihat hubungan atau perimbangan jumlah rupiah akun dengan jumlah rupiah dari akun lainnya. Ya, kita bisa melihat perimbangan jumlah rupiah akun dengan jumlah rupiah dari akun lainnya. Nah, analisis rasio ini juga bisa dilakukan pembandingan. Jadi setelah kita membuat analisis rasio, misalkan tahun 2020, bisa juga kita bandingkan dengan analisis rasio tersebut di tahun 2019 mungkin, atau tahun sebelumnya lagi 2018 gitu ya. Tergantung data berapa tahun yang kalian ambil. Jadi bisa nanti disimpulkan rasio solvabilitas terjadi kenaikan dari tahun 2017 hingga 2020 misalkan seperti itu dan seterusnya. Nah, rasio sendiri yaitu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Sebenarnya kalau secara individual rasio itu maknanya kecil. Kecil artinya, jadi kecuali jika dibandingkan dengan suatu rasio standar yang layak dijadikan dasar pembanding. Jadi misalkan rasio profitabilitas satu perusahaan ya rendah atau tinggi itu harus ada rasio standar yang dijadikan pembanding. Misalkan ya rasio standar ini bisa jadi dari rasio industri ya, kelompok perusahaan yang sama. Kalau di industri rasio likuiditas misalkan 1,5 tapi perusahaan A itu rasio likuiditasnya 1 misalkan, berarti itu kan lebih rendah dari rasio industrinya. Itu maknanya apa? Berarti kinerja yang terkait dengan likuiditas bisa jadi di bawah dari rata-rata. Nah, penentuan rasio standar ini dasarnya bisa jadi macam-macam. Yang pertama bisa juga didasarkan pada catatan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan tahun-tahun yang lampau, tahun-tahun sebelumnya. Bisa juga didasarkan pada rasio dari perusahaan lain yang menjadi pesaingnya. Misalkan Telkomsel dengan Indosat gitu ya. Kemudian didasarkan pada data laporan keuangan yang dibudgetkan. Bisa juga kita melihat perbandingannya
ya, membandingkan dengan data laporan keuangan yang dibudgetkan. Berarti budgetnya tahun 2020 misalkan likuiditasnya adalah 1, kemudian kenyataannya 0,8 misalkan. Itu berarti kan ada selisih. Kemudian bisa juga penentuan rasio standar ini didasarkan pada rasio industri, di mana perusahaan yang bersangkutan masuk sebagai anggotanya. Nah, jenis-jenis rasio ada beberapa yang kita gunakan. Di antaranya yang pertama rasio likuiditas. Ini untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendek ya, maupun untuk mengecek efisiensi modal kerja. Kemudian ada rasio solvabilitas, ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajibannya. Lalu ada rasio aktivitas, mengetahui aktivitas aktiva pada tingkat kegiatan tertentu. Kemudian ada rasio profitabilitas, ini mengukur keberhasilan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal yang ada. Sedangkan rasio pasar mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Jadi ada 5 rasio ya di sini. Jadi rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas. Tadi kelihatannya nggak ada rasio rentabilitas ya. Ya memang kalau di sebelumnya disebut sebagai rasio profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas itu sama dengan rasio rentabilitas. Selanjutnya ada rasio likuiditas dan rasio nilai pasar. Ini contoh neraca perusahaan tahun 1, kedua, ketiga. Ini contohnya sederhana ya neracanya, tapi saya yakin neraca yang kalian dapat dari perusahaan-perusahaan yang go public itu relatif lebih kompleks. Ini laporan laba rugi perusahaan tersebut. Kemudian ada tambahan informasi bahwa harga saham per lembar 66.875, earning per share-nya 6,38, sedangkan pembayaran dividennya 2,25. Ini data tambahan. Yang pertama kita akan bahas mengenai rasio likuiditas. Nah, di rasio likuiditas itu pun terbagi menjadi beberapa rasio lagi gitu ya. Yang pertama current ratio. Nah, untuk menghitung current ratio, rumusnya adalah current asset atau aset saat ini dan current asset dibagi current liabilities. Nah, kalau kita lihat contoh sebelumnya, nah ini contoh tadi current ratio ya, contohnya ini. Dari data sebelumnya ketemu current asetnya 7.539, current liabilitiesnya 3.400, jadi dibagi 7.539 bagi 3.400 ketemunya 2,2 meter. Ketemunya 2,2 ya untuk current ratio. Nah, maknanya apa ini angka 2,2? Apakah angka 2,2 ini bagus atau tidak ya rasio ini? Nah, untuk menjawab itu ada beberapa hal tadi yang perlu diperhatikan di sini. Dilihat rasio standarnya dulu. Bisa juga dari keempat hal ini untuk menghitung rasio standarnya.
Jadi ini yang terkait dengan current ratio. Angka 2,2 jika nilainya di industri tersebut rata-rata 2,8 berarti baik atau masih kurang, yaitu bisa kalian pikirkan. Selanjutnya acid test ratio, atau istilah lainnya adalah quick ratio. Cara penghitungannya current asset dibagi inventory, current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Jadi aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nah, bedanya apa di current ratio ini? Rumusnya tadi kan current asset dibagi dengan current liabilities. Kalau yang acid test ratio atau quick ratio ini current asset dikurangi inventory, ini ada inventory-nya di sini, dibagi current liabilities. Nah, kalau berdasar data sebelumnya, maka perhitungan quick ratio ketemu angka 1,4. Ya, memang normalnya current ratio dengan quick ratio itu angkanya lebih besar ya. Seri cash ratio dengan quick ratio. Seri current ratio dibandingkan dengan quick ratio, maka angkanya akan lebih besar yang current ratio. Terakhir yang cash ratio, ini perhitungannya rumusnya kas ditambah setara kas ditambah sekuritas dibagi current liabilities atau hutang lancar. Ini rasio kas atau cash ratio 408 dibagi 3400. Ini kalau berdasar data dari Excel yang di awal tadi, ketemunya 0,12. Ya, rasio kas atau cash ratio pasti jauh lebih kecil ketimbang dengan rasio sebelumnya, yaitu acid test ratio atau quick ratio. Nah, angka 0,12 ini bagus atau tidak itu harus dibandingkan dengan angka di industri tersebut misalkan, atau dengan rasio, dibandingkan dengan rasio standar yang lain ya. Oke, selanjutnya